Super Tetra untuk sifilis atau raja singa. Mari kita stop sifilis, lakukan seks sehat dan stop seks bebas agar kita terhindar dari sifilis. Untuk sebelumnya, Mimin mengingatkan untuk tetap membunyikan tombol lonceng Anda dan tekan tombol subscribe agar konten-konten kami terus bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa juga untuk klik like agar Anda membuktikan bahwa Anda menyukai konten-konten dari channel kami, supaya channel kami terus dapat dibangun untuk lebih baik dan menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kali ini saya akan membahas tentang tetrasiklin. Kita pertama akan sebelum lanjut lebih jauh, kita bahas dulu apa itu tetrasiklin. Di sini kita ambil dari alodokter.com. Jadi yang mana tetrasiklin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai sejumlah infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, dan Neisseria gonorrhoeae. Beberapa jenis infeksi bakteri yang dapat diobati dengan tetrasiklin adalah infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia, infeksi bakteri yang terjadi pada usus, kandung kemih dan kelenjar getah bening, infeksi pada alat kelamin atau infeksi menular seksual seperti sifilis, gonorrea, dan chlamydia. Nah, ini yang nanti akan kita lebih fokuskan karena banyak sekali pemakaian super tetra pada kasus sifilis dan gonorrea. Infeksi yang ditularkan dari hewan, baik kontak langsung maupun produk makanan yang dihasilkan hewan tersebut seperti brucellosis. Infeksi kulit seperti jerawat, rosacea atau tularemia. Dalam beberapa kasus, tetrasiklin juga digunakan ketika jenis obat antibiotik lainnya seperti penisilin tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi serius. Misalnya pada antraks, listeria, actinomyces, dan clostridium. Tetrasiklin menghambat pertumbuhan bakteri dengan mencegah bakteri tersebut menghasilkan protein yang digunakan untuk bertahan hidup, sehingga bakteri tersebut akan perlahan-lahan itu mati karena tidak dapat mensintesis protein untuk dia dapat bertahan hidup, sehingga dia juga dapat diserang oleh sel daya tahan tubuh kita. Merek obatnya ada tetrasiklin, Bufatetra, Konmisin, Novasiklin, Samtetra, Unisiklin, Novabiotik, Tetrasiklin HCl, Itrasiklin, dan Tetrasan B. Sebenarnya ini masih ada satu lagi yaitu Super Tetra. Yang seperti dapat kita lihat, ini kategorinya obat resep, jadi tidak bisa dibeli sembarangan. Walaupun pada kenyataannya dapat dibeli di apotek pada kisaran harga yang cukup terjangkau. Ini digunakan oleh dewasa dan anak-anak yang lebih dari 8 tahun. Kategorinya itu D. Jadi kategori D ini dia itu ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya. Misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Kategori kehamilan dan menyusui, tetrasiklin dapat diserap ke dalam ASI dan meningkatkan resiko terganggunya perkembangan tulang pada bayi. Oleh karena itu, ibu menyusui disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat ini agar dokter dapat mempertimbangkan manfaat dengan resikonya. Sediaannya itu ada yang berbentuk salep, kapsul, dan suntik. Tetrasiklin tidak boleh digunakan oleh anak di bawah usia 8 tahun karena dapat mengakibatkan perubahan warna dan kerusakan gigi. Hindari mengkonsumsi tetrasiklin HCl jika memiliki alergi terhadap obat ini. Jadi pada beberapa kasus ada orang yang alergi terhadap tetrasiklin dan jenis obat lain yang satu golongan dengan tetrasiklin seperti minosiklin atau doksisiklin.
Berhati-hatilah dan konsultasikan kepada dokter jika sedang atau berencana mengkonsumsi obat-obat lain, vitamin, suplemen, atau produk herbal. Nah, di sini banyak yang ditawari pada kasus sifilis itu obat-obat herbal. Padahal ketika kita sudah terkena sifilis, itu tidak ada obat herbal yang dapat secara instan menyembuhkan penyakit tersebut. Karena sifilis itu harus diberikan antibiotik. Jadi hati-hati kalau misalnya ditawarkan produk-produk herbal yang menjanjikan dapat menyembuhkan sifilis, karena herbal itu dia itu menyembuhkannya secara perlahan-lahan atau membangun, sedangkan yang namanya bakteri itu menyebar. Jadi kalau kita ini sebenarnya ketika terkena sifilis sama saja dengan berbalapan dengan waktu. Kalau dengan herbal itu akan memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan bakteri penyebab sifilis nanti terburu menyebar dan dapat merusak organ lain. Dalam mengkonsumsi super tetra, sebaiknya hati-hati dan konsultasikan kepada dokter jika sedang atau pernah menderita lupus, penyakit ginjal, penyakit hati, disfagia atau gangguan pada kerongkongan atau esofagus. Hindari paparan sinar matahari secara langsung saat konsumsi tetrasiklin, karena tetrasiklin akan membuat kulit sensitif terhadap sinar matahari. Gunakan pakaian tertutup, kacamata, dan tabir surya. Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis setelah menggunakan tetrasiklin, segeralah temui dokter. Dosis tetrasiklin berbeda-beda untuk setiap pasien. Berikut adalah dosis penggunaan obat tetrasiklin. Bentuk obat yaitu kapsul dan tablet. Itu untuk infeksi bakteri pada dewasa itu 250 mg sampai 500 mg setiap 6 jam. Jadi kalau misalnya kita lihat setiap 6 jam itu berapa kali sehari? Kita dalam satu hari itu ada 24 dibagi 6 itu 4 kali sehari ketika kita dalam dosis 250 mg sampai 500 mg. Dosis maksimum adalah 4 gram per hari atau 2000 gram. Anak-anak yang lebih dari 12 tahun, dosis maksimum adalah 2 gram per hari. Untuk kasus jerawat, nah ini pada kasus jerawat yang parah itu dosisnya dapat menggunakan tetrasiklin 250 mg sampai 500 mg per hari, 1 kali per hari atau dibagi menjadi beberapa dosis sedikitnya selama 3 bulan. Dapat 1 kali per hari ataupun 2 kali per hari. Seperti contohnya adalah 250 dikali 2 kali sehari berarti total 500 mg. Nah, untuk kasus sifilis 500 mg 4 kali sehari selama 15 hari sebenarnya. Jadi pemakaian minimal itu 5 hari untuk menghindari dari resistensi, tapi untuk mencapai dosis maksimal itu selama 15 hari dapat kita tandai sebenarnya di sini selama 15 hari. Nah, untuk kasus brucellosis itu dewasa 500 mg sebanyak 4 kali sehari atau dosis maksimalnya 2000 mg selama 3 minggu dikombinasikan dengan streptomycin. Nah, untuk gonore itu 500 mg 4 kali sehari selama 7 hari. Kita menggunakan dosis yang ini, yang gonore 500 mg 4 kali sehari selama 7 hari. Apabila dirasa kurang, maksimal itu selama 15 hari yang tadi ya. Menggunakan tetrasiklin HCl dengan benar, yaitu pertama mengikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada label kemasan tetrasiklin HCl sebelum mulai mengkonsumsinya. Minumlah tetrasiklin ketika perut dalam keadaan kosong setidaknya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jangan mengkonsumsi tetrasiklin dengan susu atau produk susu lainnya kecuali dokter menganjurkan demikian, karena susu menyebabkan tubuh sulit menyerap obat yang dikonsumsi. Jadi konsumsilah tetrasiklin pada jam yang sama setiap harinya untuk memaksimalkan efek obat. Jadi apabila Anda meminum obat tetrasiklin pada jam 8 pagi, nanti minumlah jam 8 pagi lagi ya,
kalau itu 1 kali sehari. Sedangkan kalau misalnya 2 kali sehari, Anda minum jam 8 pagi, nanti minum lagi jam 8 malam, atau dalam sehari itu selama 12 jam. Tetrasiklin dapat menyebabkan iritasi tenggorokan. Untuk mencegah hal ini, minumlah air yang banyak ketika mengkonsumsi tetrasiklin HCl. Bagi pasien yang lupa mengkonsumsi tetrasiklin HCl, disarankan untuk segera melakukannya. Begitu teringat jika jeda dengan dosis berikutnya tidak terlalu dekat. Misalnya gini, Anda biasa minum jam 8 pagi, tapi Anda teringat jam 10. Buru-buru minum aja. Jadi harus segera minum, jadi nanti pada hari berikutnya tetap normal di jam 8 pagi ya. Tapi kalau misalnya sudah Anda biasa minum jam 8 pagi, Anda ingat jam 3 sore, yaitu sudah terlalu jauh. Jadi pada satu hari itu Anda terputus minum antibiotik tetrasiklin. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Jadi jangan mentang-mentang kemarin saya nggak minum, akhirnya Anda minum langsung 2 kali. Atau misalnya Anda pada jam 8 pagi nggak minum, Anda biasa minum jam 8 pagi sama jam 8 malam, tapi karena jam 8 pagi itu dia tidak minum, akhirnya pada jam 8 malam Anda menggandakan dosisnya dengan meminum 2 tablet sekaligus. Itu sudah salah kaprah. Jadi jangan menggandakan dosisnya. Lakukan pemeriksaan medis secara rutin jika mengkonsumsi tetrasiklin HCl dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan agar dokter mengetahui perkembangan kondisi kesehatan Anda. Jangan berhenti mengkonsumsi tetrasiklin sebelum jangka waktu yang diberikan atau yang ditentukan dokter, meskipun tubuh sudah merasa lebih baik atau gejala sudah hilang. Nah, ini penyakit orang di Indonesia. Ketika kita minum antibiotik namun gejalanya itu sudah hilang dalam 3 hari, padahal yang diperintahkan itu 5 hari atau 7 hari. Itu karena dalam 3 hari sudah gejalanya hilang, akhirnya putuslah obat antibiotik tersebut, sehingga menyebabkan resistensi bakteri, atau bakteri ini menjadi kebal, sehingga ketika Anda terjangkit lagi itu nggak akan mempan dengan obat tersebut karena bakterinya sudah resisten atau sudah kebal. Ini sangat berbahaya bagi kita. Jadi minum anjuran obat harus sesuai dengan interval waktunya. Kalau misalnya diperintahkan 5 hari 5 hari, kalau 7 hari 7 hari, kalau 15 hari 15 hari, tetap diminum harus sesuai dengan waktunya walaupun gejalanya sudah hilang. Ya, tindakan ini dilakukan untuk mencegah pertumbuhan bakteri kembali. Simpanlah tetrasiklin pada suhu ruangan dan letakkan di dalam wadah tertutup sehingga jauh dari paparan sinar matahari secara langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak. Interaksi tetrasiklin dengan obat lain, itu tetrasiklin dapat berinteraksi dengan natrium bikarbonat dan obat pencahar, yang mana dapat menurunkan efektivitas obat jika digunakan dengan obat mah sejenis antasida, suplemen yang mengandung zinc atau zat besi atau natrium bikarbonat, dan obat pencahar. Jadi efek tetrasiklinnya akan menurun, dan juga terganggu efeknya bila diberikan bersama dengan penisilin. Meningkatkan kerja obat antikoagulan dalam tubuh atau anti penggumpalan, jadi darahnya akan encer. Jadi ada beberapa obat seperti warfarin, itu kan obat-obat antikoagulan. Kalau dibarengkan dengan tetrasiklin, itu akan meningkatkan kinerja dari warfarin dalam mengencerkan darah. Jadi harus berhati-hati ketika Anda mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Menurunkan efektivitas pil KB, memperburuk efek gangguan ginjal jika digunakan dengan obat yang juga dapat mengganggu fungsi ginjal seperti diuretik. Diuretik itu seperti furosemid ya, yang mana furosemid itu atau obat diuretik ini dia meningkatkan volume ekskresi atau keluarnya cairan dari dalam tubuh. Meningkatkan resiko hipoglikemi pada pasien diabetes jika digunakan dengan insulin atau obat diabetes golongan sulfonil urea seperti glibenclamid. Jadi ketika Anda mengkonsumsi glibenclamid, itu jangan mengkonsumsi super tetra atau tetrasiklin ya. Meningkatkan kadar metotreksat dan ergotamin dalam tubuh, meningkatkan resiko peningkatan
tekanan dalam otak jika digunakan dengan vitamin A atau tretinoin. Efek samping tetrasiklin itu antara lain mual dan muntah, nyeri ulu hati dan diare, hilangnya nafsu makan, bercak putih di dalam mulut atau bibir, lidah yang dapat membengkak dan sulit menelan, rektum atau area genital membengkak, serta gatal di bagian vagina. Selain itu, tetrasiklin juga mungkin menyebabkan efek samping yang lebih serius. Jadi segera hubungi dokter untuk penanganan darurat jika mengalami efek samping sebagai berikut, yaitu kulit terasa sangat gatal sampai mengelupas dan muncul ruam kemerahan pada kulit, demam yang menggigil, nyeri di beberapa bagian tubuh, kulit yang menguning atau menjadi mudah memar dan berdarah, muncul gejala alergi seperti sulit bernapas dan pembengkakan di wajah, bibir, lidah, dan atau tenggorokan. Jadi berikut adalah penjelasan dari tetrasiklin atau yang sering kita kenal adalah super tetra. Ini saya ngambil referensi dari aladokter.com karena ini website ini cukup memenuhi syarat bagi saya untuk menjadi referensi yang valid karena memang ditangani oleh sekelompok dokter-dokter dan tenaga ahli kesehatan seperti apoteker dan juga yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, and comment pada channel saya, oke, supaya saya dapat membuat konten-konten yang lebih menarik selanjutnya dan Anda dapat memperhatikan kesehatan Anda lebih lanjut. Untuk kalian yang ingin berdiskusi silahkan komen di bawah, atau untuk menjaga privasi silahkan hubungi WA saya secara langsung. Oke, cukup sekian, bye bye.